Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatullahi wassalamu alaihi ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, yang setia tentunya ya, para pemirsa, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, para penonton dan hadirin sekalian. Kita akan melanjutkan kembali tentu kajian kita. Pada episode yang lalu sudah kita bahas bahwa seorang muslim itu samhun, dia sangat toleran, afuun, dan sangat memaafkan atau suka memaafkan kesalahan dari saudara-saudaranya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin menggapai, ingin mendapatkan apa yang dia ingin gapai, apa yang ingin dapatkan, apa yang dia ingin peroleh, yaitu cinta Allah kepada dirinya. Allahu Akbar. Itu maqam yang sangat tinggi, ikhwan. Allah cinta ke kita gitu. Kalau kita cinta kepada Allah itu standar sekali. Kan? Memang Allah segalanya kok. Allah yang memberikan kita segalanya kok. Allah yang menguasai kehidupan kita ini kok. Gitu. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla yang cinta ke kita, wah ini yang sangat luar biasa gitu. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134 itu sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, tapi saya ingatkan agar ini segar kembali ingatan kita ya. Nah, tentu pertemuan kita yang ini dan yang lalu barangkali agak berjarak gitu, sehingga maklumat ataupun data-data begitu kan yang lalu itu agak sedikit agak sedikit terlupakan gitu. Jadi saya coba untuk menghubungkan kembali, mengingatkan kembali kita di murojaah sistemnya ya, agar agar kita bisa mengikuti kajian ini dengan baik. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala wal kadhiminal ghaidha ya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha artinya orang-orang yang menahan al-ghaidha. Al-ghaidha itu artinya adalah kemarahan. Ya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka memaafkan dari manusia. Apa ditutup oleh Allah ayat yang mulia ini? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Karena memang dianggap orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan manusia itu adalah orang yang baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tentu dia melakukannya karena Allah ya, bukan karena ingin dipuji, karena ingin disanjung orang, enggak. Nah, begitu. Ini juga perlu harus saya tekankan agar kita melakukannya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bahasan kita yang terakhir ya. Itu bahasan kita yang terakhir, maka pertemuan ini kita akan melanjutkannya dengan bahasan berikutnya. Mudah-mudahan waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan ini dengan baik insyaallah taala ya. Kita lanjutkan innal insana qad yaqdimu. Innal insana qad yaqdimu ghaidhahu. Sesungguhnya manusia terkadang mampu untuk menahan amarahnya. Kadang dia mampu menahan amarahnya. Walakin marajilul hiqdi wad-daghinati tafuru fi sadrihi. Tetapi kuali kedengkian dan dendam itu mendidih di dadanya. Dia menahan amarah, ya memang dia tahan amarah, tapi istilah di sini marajil itu kualinya, tempatnya itu ya. Tempat kedengkian dan dendam itu ternyata masih mendidih panas di dadanya. Wah ya, ini tentu tidak perkara mudah ya. Jadi dia bisa menahan memang ya, tidak dia luapkan gitu kan. Tapi ternyata dengkian nih, tentu orang nggak mampu mungkin membalaskan gitu kan amarahnya. Tapi dalam hatinya itu tersimpan. Apa jadi tersimpan? Yaitu sebuah kebencian dan ada dendam.
ya, yang masih mendidih, ya masih panas begitu ya di dalam dadanya. Fayatahawwalu ghayzuhu al-fa'iru ila ihnatin muta'ajjijatin. Nah, ini bahasa Syekh agak sulit memang. Fayatahawwal, maka berubahlah, ya, berubahlah marahnya yang mendidih itu ke ihnatin muta'ajjijatin, kepada dendam kesumat, ya, dendam kesumat. Jadi ini tadi dikatakan di awal bahwa dia mampu nih untuk tidak marah terkadang gitu ya. Tapi ternyata kedengkian, rasa dendam itu masih menggebu-gebu, masih mendidih di dadanya. Dan itu bisa berubah katanya marahnya yang mendidih itu kepada sebuah dendam kesumat. Wah, ya, dendam kesumat tentu ini buruk sekali ya. Wa yastahilu ghadabuhu al-zahir ila hiqdin dafinin, dan akan menjadi marahnya yang nampak itu, ya, yang jelas itu kepada hiqdin, dendam yang tersembunyi, kepada dendam yang sangat dalam. Itu dia. Jadi apa namanya ini? Kemarahan ya yang nggak bisa diluapkan. Terkadang orang memang nggak bisa meluapkan kemarahan, ya. Tapi ternyata kedendaman, dendam dalam hatinya itu masih mendidih, dan kemarahan itu mendidih, tapi itu dan akhirnya itu bisa berubah kepada apa? Kepada sebuah dendam yang kesumat, ya. Sebuah dendam yang kesumat, ya. Dan pada akhirnya akan menjadi dendam yang sangat dalam, ya. Wal ghadabu wal ghaizu adhar wa andab min al hiqdi wad dhaghina. Sedangkan marah dan apa namanya ini, dan marah, ya. Sedangkan marah itu lebih bersih dan lebih suci daripada dendam, ya, daripada dendam dan kebencian yang mendalam. Artinya marah biasa saja, orang marah biasa, tapi jangan sampai dendam. Artinya Islam ini, ya, mentoleransi kalau ada orang marah, karena marah itu memang bawaan manusia kan, tabiat gitu loh. Siapa yang nggak pernah marah? Hatta Rasulullah pun marah, tapi marahnya beda dengan kita. Beliau marah itu karena Allah, dan beliau marah itu kalau memang yang kita lakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Kalau kita kan nggak marah untuk diri kita kan. Karena kita egois, kita tidak ingin direndahkan, kita marah karena mungkin kita merasa kehormatan kita diinjak-injak, istilah orang kan gitu. Kita marah karena kita merasa hak kita diambil gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya mending marah tapi nggak dendam. Ada orang nggak marah tapi dendam, itu nggak boleh. Ya, mungkin apa ya? Bisa jadi kita hari ini memang mengalami ini gitu. Kita sebagai orang yang sudah paham ini, belajar tafaquh fiddin, ya kita bersihkan. Gitu. Itu nggak baik. Gitu. Mungkin kita tersimpan dendam kepada seorang atau kepada kelompok tertentu. Bersihkan. Gitu. Nggak akan ada artinya kita bawa dendam untuk mati, meninggal dunia kita kelak. Makanya marah itu lebih bagus sebenarnya. Sekedar marah ya, sekedar marah gitu kan. Daripada dendam dan kedengkian. Karena kalau marah kan selesai gitu. Dia marah hari ini kan nggak selamanya dia marah 24 jam marah, enggak kan. Dia marah sebentar gitu kan selesai habis. Ketimbang dendam dan dengki ini kan apa ya, berlanjut gitu kan. Ini akan berlanjut gitu dan memilih sampai masa yang apa namanya nggak tahu ya sampai kapan gitu. Dengan masa yang tidak diketahui kapan akan berhenti gitu kan. Nah ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini tentu sikap muslim yang kurang baik yang seperti ini tentunya. Amal muslimul haqqu, adapun seorang muslim yang sejati, ini beda lagi. Tentu yang kita sebutkan tadi itu seorang muslim yang kurang baik, ya. Yang namanya manusia kan bertingkat-tingkat ya. Kaum muslimin juga dalam beribadah kepada Allah ini juga bertingkat-tingkat. Tidak ada mereka ini satu tingkatan sama semua, enggak. Manusia ini bertingkat-tingkat, ada yang soleh, ada yang toleh ya. Ada yang solehnya juga bertingkat-tingkat, ada yang solehnya yang 90%, ada yang 80%, ada yang 50%, ya. Dan seterusnya, dan begitulah manusia, ya.
Jadi dikatakan amal muslimul haqqu, adapun seorang muslim yang sejati, alladzi usyribat nafsuhu hadiyal hadad din, yang dia telah puaskan jiwanya dengan petunjuk agama ini, fala yahqid haqada yahqidu, maka dia tidak akan dendam. Wala yadghanu, dan tidak dia akan saling dan tidak akan saling mendengki. Dia tidak akan dendam dan tidak akan saling mendengki. Innahu in qadama ghaidah atba'a dzalika bis-safhi wal afwi. Sungguhnya dia seorang muslim yang sejati itu, jika dia marah, jika dia menahan amarahnya, dia ikuti hal itu dengan memaafkan. Jadi dia memang ketika dia nggak menahan amarahnya, itu diikuti dengan memaafkan. Udah nggak apa-apa, ya, saya maafkan. Tapi kalau orang nggak mengikuti, ketika dia menahan amarahnya nggak diikuti, itu jadi dendam gitu. Itu jadi dendam kesumat. Itu menjadi dendam yang dalam. Tapi ketika dia tidak marah, dia menahan emosinya, lalu dia salurkan, ya, lalu dia ikuti dengan memaafkan dengan orang yang melakukan itu, maka dia akan enak. Wa kana minal muhsinin, dan dia akan dicatat termasuk orang-orang muhsinin. Gitu. Makanya kan kalau seorang muslim ketika dia mampu untuk menahan emosionalnya, menahan amarahnya, dia langsung ikuti dengan memaafkan agar memang marah ini yang lagi ditahannya tadi itu tidak berkembang menjadi sebuah dendam baru gitu. Karena memang orang yang menahan marahnya itu kalau nggak diikuti dengan memaafkan itu akan dendam dia. Makanya ini sebuah sebuah rumusan ya, bahwa ketika kita marah, ketika kita menahan amarah, maka ikutilah dengan memaafkan. Karena kalau enggak kita ikuti dengan memaafkan, itu akhirnya apa nanti? Akhirnya akan menjadi dendam. Ya. Kalau dia mampu ketika dia menahan marahnya lalu diikuti dengan memaafkan, wa kana minal muhsinin, dan dia termasuk orang-orang yang muhsin. Muhsinin yaitu orang-orang yang memiliki kebaikan. Innal ghaiza wiqrun thaqilun ala nafsi hina taqzimuhu. Sesungguhnya menahan amarah itu sebuah dendam yang sangat berat di atas jiwa ketika taqzimuhu, ketika jiwa itu menahannya. Ya, artinya innal ghaidha, al-ghaidha itu adalah sebuah amarah, sebuah amarah, iya. Itu wiqrun, sebuah dendam, ya, yang sangat berat di atas jiwa ketika dia tahan. Jadi ketika seorang itu menahan amarahnya, ya, seseorang itu menahan amarahnya, ya itu sangat berat sebenarnya. Itu sebuah dendam ya yang sangat berat atas jiwa ketika dia tahan. Wasywadun yalfahul qalba, dan itu sebuah panas yang akan menghanguskan hati, Jadi ketika dia tahan amarah, itu sebuah dendam yang sangat berat di atas jiwa ketika dia tahan, dan sebuah hal yang panas akan menghanguskan hatinya. Artinya ini sebuah dendam yang tidak diikuti dengan memaafkan. Begitu. Selengkapnya nanti insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Nah, ketika emosi itu, amarah itu, ya, dikatakan tadi sesungguhnya al-ghaidha, yaitu marah, ya, itu sebuah dendam yang sangat berat di atas jiwa ketika dia tahan. Ya, dan itu menjadi sebuah hal yang sangat panas yang akan menghanguskan hatinya. Ini maksudnya ketika orang itu tidak mengikuti marahnya itu, ya, menahan amarahnya itu dengan apa? Dengan memaafkan. Nah, gitu. Maka lihat ini, amma hina tasfahun nafsu wa ya'fu al-qalbu fahuwal intilaqu min dalikal wiqri. Ya. Maka adapun jiwa yang mampu memaafkan dan hati yang memaafkan, jiwanya memaafkan, hatinya memaafkan, fahuwal intilaqu min dalikal wiqri, maka itu adalah sebuah
intilak, sebuah setat ya, sebuah pergerakan dari dendam tersebut. Gitu. Jadi artinya dia bisa bergeser ya, bisa berpindah dari hal itu tadi yang memang ingin bibit dendam, gitulah kira-kira ya. Ketika amarah itu tidak disalurkannya, bahkan ditahannya, itu kan bibit dendam, begitulah kira-kira. Ya, dan itu akan menghancurkan hatinya, akan membakar ini dan segala macamnya. Namun ketika dia mampu untuk memaafkan, ya, mampu dia untuk toleran ya, untuk mentolerir gitu ya, memaafkanlah dari orang yang berbuat salah kepadanya, maka itu sebuah hal yang mampu dia intilak, yang mampu dia bergerak, berpindah ya dari dendam tersebut. Artinya dia tinggalkan itu, dia selesaikan udah. Itulah makanya ketika kita kan dituntut untuk menahan amarah kan. Gitu. Nah, ketika kita menahan itu maka jangan cukupkan hanya di situ. Teruskan dengan memaafkan agar selesai gitu. Karena kalau nggak diikuti dengan memaafkan itu, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah apa? Tumbuh ya. Tumbuh perasaan-perasaan ya, tumbuh nanti akhirnya dendam-dendam yang ada dalam hati. Makanya itu ketika kita bisa mampu memaafkan ya, maka kita sesungguhnya keluar dari zona merah begitulah, zona ya dosa kepada zona pahala tentunya. Ya. Warafratu fi afaqin nur, dan itu sebuah kepakan sayap di cakrawala yang penuh dengan cahaya. Itu artinya sebuah pergerakan kita yang sangat luar biasa. Kita berpindah dari hal yang enggak enak menjadi enak, dari hal dosa kepada pahala. Begitu ya. Wal bardu alal qalbi, dan itu sebuah kesejukan di dalam hati. Allah. Wassalamu fid dhamir, dan sebuah ketenangan dan keselamatan di dalam jiwa. Wa hadha huwa syu'ur bil ihsan. Inilah sebuah syu'ur, sebuah perasaan dengan penuh kebaikan. Yahussuhal muslim, yang dirasakan oleh seorang muslim. Wa huwa yasfahu wa ya'fu an akhihi, sedangkan dia memaafkan dan bertoleransi dari saudaranya. Allah. Jadi ini ucapan ini gampang kita ucapkan, tapi dalam implementasinya, prakteknya, di lapangannya kita berat memang. Terkadang antara idealitas dengan realitas itu berbeda. Memang kita mestinya kan menyesuaikannya, menselaraskan, mengharmoniskan ya antara idealitas dengan realitas. Gitu. Tapi yang sering terjadi adalah idealitas itu tak seindah, realitas itu tak seindah idealitas. Artinya antara konsep dan teorinya, antara teori dan prakteknya itu jauh kadang-kadang. Maka ini disebut dengan sebuah masalah kan. Ini masalah, ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Begitu kan. Nah, yang kita harapkan begitu kan. Ketika kita mampu, ya ini sesuatu yang baik, tentu kita bisa mampu menahan amarah. Tapi lebih dari itu kita dituntut memaafkan. Maka kan dalam ayat tadi, innal kadhibina al-ghaidh wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan emosi dan memaafkan dari manusia. Jadi diikuti gitu. Jadi kita mampu memaafkan, ya ikuti dengan ketika kita mampu menahan amarah, ya ikuti dengan memaafkan. Karena kalau tidak itu dendam baru. Nah, ketika kita mampu untuk melakukan ini tadi, marah lalu diikuti dengan memaafkan, maka itu sebuah pergerakan yang sangat luar biasa. Kita berpindah dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, ya. Dan itu sebuah kepakan katanya dalam sayap, sebuah kepakan sayap di cakrawala yang penuh dengan cahaya. Artinya kita terbang tinggi, ya, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu. Dan hati menjadi tenang, ya, jiwa pun menjadi tenang. Dan ini sebuah perasaan kebaikan yang dirasakan oleh seorang muslim. Artinya ketika dia melakukan ini, kita bisa merasakan kok ada sesuatu yang tenang dalam hati kita, ada sesuatu yang lembut, ada sesuatu yang tulus, ya, yang kita sedang rasakan. Ada ketenangan jiwa ketika kita bisa mampu memaafkan kesalahan saudara kita, dan kita waktu itu memang mampu untuk menahan amarah kita. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wal muslimul haqqu fi iqbalihi ala akhihi sufuhan afuwan. Seorang muslim dalam berhadapan dengan saudaranya itu selalu saja sufuhan. Selalu saja dia memaafkan
Dan selalu saja dia toleran dengan saudara. Iya, selalu dia toleransi dan penuh dengan kemaafan gitu. Inna ma yatawadhu li akhihi wa ya'fu anhu lillah. Hanya saja dia bertawadhu, hanya saja dia merendahkan dirinya kepada saudaranya. Wa ya'fu anhu, dan memaafkannya lillah, karena Allah. Bukan karena dia enggak mampu untuk melampiaskan marahnya. Enggak. Seorang muslim itu keras. Ya. Keras dalam arti keistiqomahannya keras dalam istiqomahannya, keras dalam ibadahnya kepada Allah. Dia menjadi hamba yang kuat di hadapan Allah SWT. Kuat dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan kuat maksiat, bukan kuat berbuat dosa, tidak. Ya. Dia melakukan itu, bertawadhu dia, merendahkan dirinya. Ya. Dia tidak sombong di hadapan saudaranya. Memaafkan lagi. Lillah, karena Allah dia lakukannya. Ya. Mubtaghiyan min ladunhu al-izzata wa rif'ata. Ya. Kemudian mubtaghiyan min ladunhu itu artinya dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengharapkan dan mencari dari sisi Allah Subhanahu wa taala al-izzah, sebuah kemuliaan, wa rif'ah, sebuah ketinggian. Allati alma'a ilaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qauli, yang Rasulullah SAW telah menunjukkan kedua perkara itu, al-izzah wa rif'ah, di dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu. Tidaklah Allah SWT menambah seorang hamba dengan dia sering memaafkan kecuali izzan, kecuali dia kemuliaan. Artinya ketika seorang hamba itu suka memaafkan kesalahan saudaranya, Allah akan tambahkan kepadanya sebuah izzan, kemuliaan. Wa ma tawadda'a ahadun, tidaklah seorang itu bertawadhu karena Allah illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah angkat derajatnya. Jadi di hadapan Allah, orang yang suka memaafkan itu akan mendapatkan kemuliaan. Orang yang bertawadhu kepada saudaranya akan Allah angkat derajatnya. Makanya kita melakukannya lillah. Bukan karena orang, bukan karena kita nggak mampu marah balik. Ya, bukan karena kita ini ingin mendapatkan pujian, biar dipuji. Oh, orang itu mantap kali ya. Sabar orangnya. Masya Allah. Bukan itu yang mau kita cari-cari, enggak. Yang kita cari adalah ridha Allah. Yang kita cari itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Wa innahuma la'izzatun wa rif'atun minallah. Sesungguhnya keduanya itu adalah sebuah ketinggian dan sebuah kemuliaan dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dua perkara ini datang dari Allah. Ya. Izzah itu kemuliaan, wa rif'ah dari Allah Subhanahu wa taala. Yajtama'ani ilal ihsan alladzi tasafa bil muslim as-samhu al-afu as-sufuh. Yang kedua hal ini keduanya berkumpul ilal ihsan, kepada sebuah kebaikan yang disifati oleh seorang muslim, yang samhu, yang penuh dengan toleran, al-afu, yang memaafkan. Jadi artinya dua perkara ini, al-izzah wa rif'ah ini, kemuliaan dan ketinggian itu akan berkumpul keduanya kepada seorang muslim memiliki sifat memaafkan dan toleran terhadap kesalahan saudara. Maukah kita mendapatkan itu, ikhwan? Ini hadis tadi yang kita bacakan tadi itu, mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ya. Jadi ini sangat luar biasa, ikhwan, ya. Ini sangat luar biasa. Jadi sesungguhnya keduanya, izzah wa rif'ah, itu datang dari Allah. Keduanya berkumpul kepada sebuah kebaikan yang dilakukan, yang disematkan oleh kepada seorang muslim yang penuh dengan samhu, toleransi, dan dia afu, yang dia sangat memaafkan, suka memberi maaf kepada kesalahan saudaranya. Fa idza huwa minal muhsinin alladzi ahabbahumullah, maka dia termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Dia termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan alladzi ahabbahumullah, yang mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal izzatil amathil, dan di antara kemuliaan orang-orang mulia, al amathil, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yuhibbuhumun nas, yang juga manusia mencintai mereka. Allahu Akbar. Jadi dia memperoleh kebaikan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan izzah, kemuliaan, warifah, ketinggian. Ternyata di sisi lain juga dia
dia juga dicintai dan disukai oleh manusia. Kita suka nggak dengan orang yang kayak gitu? Dengan orang yang suka memaafkan. Dengan orang yang suka tawadhu dia, rendah hati, rendah diri, nggak sombong. Kita suka kan? Siapa yang nggak suka? Ah gitu. Umumnya manusia itu suka dengan kayak gitu. Ya. Makanya dia akan mendapatkan ribahaini ya, dua keuntungan gitu. Ribahaini, wajah dari ribahaini. Dia mendapatkan dua keuntungan. Di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Di hadapan manusia juga dia dihormati orang, orang suka, ya, orang sayang sama dia. Di hadapan Allah, dia termasuk orang-orang yang memiliki kemuliaan dan memiliki ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Innal hiqda la makana lahu fi qalbil muslim al-murhifi al-hissi. Sesungguhnya dengki, dendam itu tidak ada tempatnya di hati seorang muslim. Al-murhib yang bijaksana, al-hissi yang memang memiliki perasaan, al-wa'i taujihati didihi yang mengerti dan paham tentang taujihat. Tentang apa? Tentang taujihat, yaitu tentang arahan-arahan, bimbingan-bimbingan agamanya. Jadi seorang muslim yang al-murhib, yang dia bijaksana, al-hissi yang mengerti dan paham tentang agamanya. Ya, yang mengerti tentang al-wa'i taujihat, yang mengerti dan paham mengetahui tentang taujihat, bimbingan-bimbingan agamanya. Jadi tidak ada tempat itu. Jadi yang namanya dendam, kedengkian itu tidak ada dalam hati seorang muslim. Tempatnya pun tak ada. Nah, gitu ya. Al-muta'athir yang sangat dia terpengaruh bila masatiha fi a'maqi wijidanihi. Dengan sentuhan-sentuhan bimbingan agamanya di dalam hatinya, dalam perasaan yang paling dalam. Ya. Dzalika annahu yuridu qimatan, dzalika annahu yudriku qimatal afwi wa safa'il qalbi. Karena dia tahu ya bagaimana mahalnya, bagaimana tingginya al-afwu, nilai daripada al-afwi, yaitu memaafkan, wasfa'il qalbi dan kejernihan hati, di maghfiratillahi lahu, dalam mendapatkan menggapai maghfirah Allah kepadanya. Kama bayanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pernyataannya, dengan perkataannya. Artinya di sini ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, dan para penonton bapak dan ibu yang berbahagia, bahwa rasa dendam, dengki itu tak ada di dalam hati seorang muslim. Pantang dia kayak gitu. Seorang muslim yang bagaimana? Al-murhib, yang bijaksana. Al-hissi, yang dia memang memiliki perasaan yang sangat tulus ya dalam beragama ini, yang mengerti dia tentang agamanya. Al-wa'i, yang dia perhatian dengan taujihan, yaitu bimbingan agamanya. Al-muta'assir, yang berpengaruh dengan sentuhan-sentuhan agamanya, dengan sentuhan-sentuhan taujihat. Apa taujihat? Bimbingan-bimbingan agamanya di dalam perasaan yang sangat dalam. Dzalika annahu yudriku qimatan, hal itu dia tahu ya, dia mendapatkan bagaimana qimah, nilai ya, nilai dari memaafkan, wa safa'il qalbi, dan kejernihan hati, bi maghfiratillahi lahu, dalam menggapai maghfirah Allah kepadanya, dalam menggapai keampunan Allah untuknya. Kama bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan pernyataannya, dengan perkataannya, dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau ini kita akan lanjutkan nanti selengkapnya setelah yang satu ini. Bertahan terus ya di Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang berbahagia, kita lanjutkan tadi. Sebelum jeda kita sampaikan bahwa seorang muslim itu tahu benar bagaimana nilai daripada apa? Daripada memaafkan dan kejernihan hati dalam menggapai maghfirah Allah, dalam menggapai keampunan Allah untuk dirinya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam?
Thalathun man lam yakun fihi ghufirallahu ma siwahu liman sya'a. Man mata la yusyriku billahi syai'an wa lam yakun sahiran yattabi'uhu saharah wa la yahqid ala akhihi. Allahu akbar. Thalathun man lam yakun fihi ghufirallahu ma siwahu liman sya'a. Ada 3 perkara man lam yakun fihi dalam ada 3 perkara barang siapa yang tidak ada dalam 3 perkara itu ghufirallahu diampunkan baginya. Masiwahu diampunkan baginya selain masiwahu artinya diampunkan baginya masiwah apa yang selainnya. Liman sya'a bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya 3 perkara yang jika kita tidak ada dalam 3 perkara tersebut yang dosa-dosa lain akan diampunkan oleh Allah. Tapi liman sya'a tentunya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah ini ya. Bukan berarti artinya kita ini di 3 ini nggak ada nih, nggak ada kita melakukannya, nggak ada kita dosa di situ. Tapi lebih dari itu kita ada, di luar itu kita ada gitu kan. Itu bisa saja Allah ampunkan. Ya, nggak masalah bagi Allah Azza wa Jalla, itu mudah bagi Allah. Tapi tentu liman sya'a kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak semua orang juga bahwa ketika banyak orang yang nggak ada di situ nggak melakukan 3 perkara ini gitu kan. Dosa-dosa dia yang banyak belum tentu juga diampuni oleh Allah kalau Allah nggak menghendaki. Tapi ketika Allah menghendaki maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosa lain ada. Gitu dia. Kita ulangi hadis ini sangat mulia ikhwan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Thalathun ada 3. Man lam yakun fihi ada 3 siapa saja yang tidak ada dalam perkara di 3 itu. Yang kita ada 3 hal yang kita tidak ada di situ. Barang siapa yang tidak ada di situ, ghufirallahu ma siwah akan Allah ampunkan baginya selainnya. Dosa-dosa yang lain yang selain 3 ini, kalau artinya selain 3 ini kita nggak ada. Itu dosa-dosa lainnya akan Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Liman sya'a bagi siapa yang Allah kehendaki. Pertama, man mata la yusyriku billahi syai'an. Siapa yang wafat, siapa yang meninggal dunia sementara dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dia tidak menyekutukan Allah dengan kuburan. Dia tidak menyekutukan Allah dengan keris-keris, dengan jimat-jimat, dengan batu-batu, dengan dukun-dukun dan lain sebagainya. Enggak ada. Dia murni tauhidnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Ya, ketika dia wafat nanti, ya, orang yang tidak memiliki dosa syirik ini, dia akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Walam yakun sahiran yattabi'us saharah, dan dia tidak juga menjadi tukang sihir yang dia mengikuti tukang-tukang sihir yang lain. Artinya dia tidak melakukan sihir, dia bukan penyihir yang dia mengikuti penyihir yang ada, enggak. Ya. Bisa saja kan ini penyihir tapi dia enggak ikut dengan yang lain. Ini tidak. Dia tidak penyihir dan tidak juga mengikuti penyihir yang lain. Ini yang kedua. Ya. Jadi dia tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak berbuat sihir, tidak dia menjadi orang penyihir. Yang ketiga, lam yahqid ala akhihi, dia tidak dendam kepada saudara. Tidak benci kepada saudara. Yahqid itu, haqdun itu dendam. Dia tidak dendam kepada saudara. Ini ikhwan. Mampu gak kita untuk bertauhid, menjaga tauhid kita dengan baik sampai kita diwafatkan oleh Allah? Insya Allah kita berusaha. Kita selalu mohon bantuan kepada Allah agar kita tetap dijaga tauhid kita. Alhamdulillah. Kita tidak menjadi tukang penyihir. Kita tidak dendam kepada saudara kita. Maka kalau ada hari ini yang kayak gitu-gitu, dihilangkan aja. Diiringi dengan minta maaf. Maka itu kan mudah. Kalau kita diamkan, itu akan menjadi benih-benih dendam, ikhwan. Ini berbahaya tentunya. Bagi kita dan kehidupan kita ya. Di akhirat kelak terutama. Jadi oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ternyata memang bahwa ketika orang itu mampu menahan emosinya dan dia diikuti dengan memaafkan, maka lihat apa yang akan dia peroleh. Ada 3 tadi itu, 3 perkara orang yang ada di situ akan Allah maafkan dosa-dosa selain 3 tadi. Dia berusaha memang ya, nggak ada dia tidak punya dosa 3 perkara ini dan yang lainnya itu akan mudah diampunkan oleh Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Pertama, dia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat sihir dan tidak dendam kepada saudaranya. Allah. Mampu nggak kita? Mampu. Kita berusaha tentunya sekuat tenaga agar ini bisa kita lakukan dengan baik. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an.
Kita lanjutkan poinnya. Ini tadi sudah kita selesaikan ya. Terkait dengan samhun afuun anhum. Seorang muslim itu adalah seorang yang samhun ya. Yaitu apa? Seorang yang sangat toleran dan afuun, memaafkan. Itu sesungguhnya pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas dan kita sudah genapkan. Kita sudah selesaikan maksud saya. Ini kita masuk poin baru. Poin baru masih kitab judulnya itu Al-Muslimu ma ikhwani wa asdiqaihi ya, seorang muslim bersama saudara-saudaranya dan teman-teman. Kita poin baru ini. Yalqahum biwajhin taliqin, seorang muslim bertemu dengan saudaranya yang lain dengan wajah yang berseri-seri. Nah, ini yang dituntut. Ya, seorang muslim bertemu ya. Seorang muslim bertemu ya kepada muslim yang lain dengan wajah yang taliqin. Taliqin itu berseri-seri ya. Indahlah intinya ya, tidak muka masam, tidak muka emosian, muka yang penuh dengan kedamaian gitu kan, muka yang cerah, muka yang berseri-seri ya. Kita lihat selengkapnya apa. Wa innahu lahariyun bil muslimi ba'da hadza kullihi an yakuna naqiyas sarirah. Dan sesungguhnya sangat pantas dan layak bagi seorang muslim ba'da hadza, setelah ini semuanya, an yakuna naqiyas sarirah, bahwa dia itu bersih batinnya, bersih jiwanya, safiyal qalbi, jernih hatinya, basyal wajhi, berseri-seri wajahnya, talqal mahya, mukanya pun cerah, mufattaral asarir, yaitu apa? Tenang perasaannya, la yalqa ikhwanahu illa mutahallilan, tidak dia bertemu saudaranya kecuali dia gembira, mutabassiman, dia bersenyum, dia gembira, dia senyum, kama arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli, sebagaimana dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya. Artinya seorang muslim berusaha untuk selalu ketemu dengan saudara-saudaranya itu dengan wajah yang berseri-seri. Dan itu sangat layak ya seorang muslim untuk melakukan itu, bahwa dia naqiyas sarirah, yaitu apa? Jiwanya bersih, batinnya bersih. Safiyal qalbi, jernih hatinya, bersih hatinya. Basyal wajhi, berseri-seri wajahnya. Talqal mahya, wajahnya pun tenang, berseri-seri mukanya tenang. Mufattaral asarir, yaitu apa? Mufattaral asarir artinya adalah jiwanya itu tenang. La yalqa ikhwanahu illa mutahallilan, dia tidak bertemu dengan saudaranya kecuali dia mutahallilan, kecuali dia gembira. Mutabassiman, yaitu apa? Mutabassiman itu senyum. Kama arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, sebagaimana dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkataannya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah engkau merendahkan, janganlah engkau menghina dari sebuah kebaikan, sesuatu apapun, walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Wajah berseri itu kebaikan. Kita membuat gembira saudara kita itu kebaikan. Janganlah kita merasa itu rendah. Janganlah itu kita merasa hina itu. Ah, itu aja kok Pak Ustaz. Jangan. Boleh jadi itu menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Bisa jadi. Kita tak tahu kita dengan amalan apa kita selamat dari adab Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak kan. Nah gitu. Maka kata Nabi, sekecil apapun kebaikan itu jangan dianggap rendah. Sekecil apapun kebaikan itu jangan dianggap hina. Kan sudah kita bahas ya di dalam episode-episode yang lalu-lalu lah, saya lupa itu di episode yang mana. Kalau kita ada makanan walaupun sedikit, kita bagi tetangga kita. Jangan kita katakan, ah ini kan cuma durian kecil Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa dibagi gitu. Kalau bisa dibagi, kecuali anak kita 10 di rumah, duriannya kecil ya janganlah pula gitu kan. Kalau duriannya sebesar kepala kerbau umpamanya gitu kan, ya bolehlah dibagi separuh ke tetangga. Ini kadang-kadang sampai busuk gitu kan, sampai nggak dimakan gitu, ya sampai basi jadinya. Itu mending sama dia daripada dia bagi. Jangan. Ini kadang-kadang kalau nggak banyak nggak dibagi, jangan. Boleh jadi kita punya korma sekilo nih, bagi setengah kilo ke teman. Ya. Kita punya anggur 5 kilo, bagi 2,5 kilo ke teman. Nggak masalah. Ya walaupun 2,5 kilo sedikit Pak Ustaz, nggak apa-apa. Alhamdulillah itu. Ah begitu. Jadi di sini dikatakan jangan engkau menghina, merendahkan dari kebaikan sesuatu apapun.
Walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Di sini menunjukkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita dituntut untuk melakukan selalu dan selalu melakukan kebaikan. Meskipun hanya kebaikannya bertemu dengan wajah saudara kita dengan wajah yang berseri. Apa sulitnya gitu? Apa ininya? Apa beratnya gitu? Untuk memperoleh kebaikan ini. Makanya seorang muslim dikatakan tadi di judul atasnya itu kan, yalqahum biwajhin taliqin. Seorang muslim selalu bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri. Jangan dianggap bahwa ketika kita ketemuan, kejumpaan gitu kan, dengan muka yang masam kita nggak dapatkan dosa justru. Ya. Tapi sebaliknya ketika kita melakukannya pertemuan itu dengan kebaikan, kaifahalukum masya Allah gitu kan, dengan wajah yang berseri, dengan apa, ini akan mendapatkan kebaikan. Walaupun mungkin menurut kita hal yang kecil gitu kan, tidak, di hadapan Allah itu sesuatu yang besar. Fabashashatul wajhi khaliqatun hasanatun hadda 'alaiha al-Islam. Maka wajah yang berseri-seri itu sebuah perangai yang baik yang dimotivasi oleh Islam untuk melakukannya. Jadi wajah yang berseri-seri. Kalau wajah yang berseri-seri kan kita suka nengoknya kan. Kita pun nggak takut gitu kan. Nah gitu. Walaupun orangnya keras tapi biasanya kalau orang yang keras wajahnya juga ini kan ketat aja, nggak pernah kendur gitu. Selalu aja kita tegang di bawaannya. Bawaan kita tegang aja sama dia. Enggak. Cair aja. Cair, santai, slow gitu kan. Tenang gitu. Dikatakan di sini bahwa Fabashashatul wajhi khaliqatun hasanatun hadda 'alaiha al-Islam. Maka wajah yang berseri-seri itu sebuah akhlak yang sangat baik yang hadda 'alaiha al-Islam. Yang motivasi oleh Islam untuk kita melakukannya. Wa ja'alaha minal a'malis shalihat. Dan Islam menjadikannya itu termasuk amalan-amalan yang salihah. Allati taksibu sahibuha al-mathubata wal ajra. Yang pelakunya akan mendapatkan apa? Al-mathubah yaitu pahala, wal ajra. Ya, al-mathubata wal ajra yaitu balasan dan pahala akan dia dapatkan. Jadi jangan dianggap bahwa amalan-amalan ini kecil. Amalan-amalan ini sesuatu yang ringan, tidak. Islam menjadikannya sebagai amalan-amalan soleh yang pelakunya akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan al-mathubah, itu balasan kebaikan, wal ajra, dan juga pahala. Li'anna al-wajha at-taliqa as-safi mir'atul qalbi an-nadhifi as-safi. Karena sesungguhnya wajah yang berseri-seri, as-safi yang jernih, itu cerminan hati yang lagi bersih, yang lagi jernih. Nah, gitu. Ternyata itu memang ada kaitan. Ketika hati kita ini sehat, ketika hati kita ini bersih, ya ketika hati kita ini jernih, maka itu akan terlihat, akan terdampak ya, akan terlihat dan akan terbawa di wajah kita. Makanya ketika orang cemberut gitu kan, ketika wajahnya enggak berseri-seri berarti sedang ada apa-apa dalam hatinya, sedang ada masalah dalam hati. Makanya kita selalu berusaha ya tentu untuk bagaimana mengontrol hati kita ini dengan baik. Karena itu ternyata berdampak di wajah kita. Jadi kalau hati kita bermasalah itu terlihat di wajah. Tapi kalau wajah kita berseri-seri terus itu insya Allah cerminan hati yang lagi berbunga-bunga. Mungkin gitu ya. Lagi cerah, lagi jernih gitu. Artinya nggak ada dendam yang disembunyikannya. Tidak ada rencana-rencana jahat ya yang akan dilakukannya dan seterusnya. Makanya wajah orang-orang bertauhid itu berseri-seri, ikhwan. Ya, wajah orang yang beriman itu berseri-seri, itu sejatinya. Wa hadza safa'u fil mazhar wal makhbar min khalaqil Islam. Inilah sebuah kejernihan di dalam mazhar, artinya di dalam dalam penampilannya ya. Itu merupakan akhlak-akhlak Islam al-jaliyah yang sangat terang, yang sangat jelas fil muslimin as-shadiqin di kalangan kaum muslimin yang shadiqin, yang jujur ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an wa min huna kana min hadir Rasul al-Karim. Oleh karena itu dari sini ada petunjuk Rasul yang mulia. Apa katanya? Tabassumuka biwajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Masya Allah, luar biasa. Nanti insya Allah ta'ala kita akan perpanjang lagi
kita akan kupas lagi hadis ini ya pada pertemuan yang akan datang, karena waktu kita sudah berakhir. Ikhwati fillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, dan syukurun jazilan atas atensi dan kebersamaan antum dalam mengikuti acara kajian kitab rutin ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.